Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rinda Jan Septania, NIM D22200003 kelas D2 dan 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestif. Di sini terdapat gambar histologi dari sistem digestif. Pengertian digestif adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Proses digestif meliputi pengambilan makanan atau prehensi, memamah atau mastikasi, penelanan atau degustrisi, pencernaan digestif, pengeluaran sisa-sisa pencernaan digestif. Berdasarkan proses pencernaan dapat dibedakan menjadi digestif makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Kemudian di sini terdapat 4 lapisan utama, yaitu yang pertama lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan otot, dan yang keempat lapisan serosa. Lapisan utama yang pertama yaitu lapisan mukosa. Lapisan mukosa ini terdiri dari epitel pembatas, laminan propria yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah kapiler dan limfer, dan sel-sel autopolos. Kadang-kadang mengandung juga kelenjar-kelenjar dari jaringan limfoid. Mengandung juga muscularis mucosa. Yang kedua yaitu lapisan submukosa, terdiri dari jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah limfa. Plexus saraf submukosa juga dinamakan dengan Meissner dan kelenjar-kelenjar dan atau jaringan limfoid lainnya. Berikutnya ada lapisan otot. Lapisan otot terdiri dari sel-sel otot polos. Berdasarkan susunannya diberikan menjadi 2 sublapisan menurut arah utama sel-sel otot, yaitu sebelah dalam dekat lumen. Lumennya tersusun melingkar atau sirkuler. Pada subbagian luar, kebanyakan memanjang atau longitudinal. Kumpulan saraf yang disebut Bruchellus, Meinterich, atau Auerbach yang terletak antara 2 sublapisan otot. Kemudian lapisan otot juga terdiri dari pembuluh darah dan limfa. Lapisan serosa ini adalah lapisan terakhir. Serosa merupakan lapisan tipis yang terdiri atas jaringan penyambung jarang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa. Terdiri juga dari epitel, gepeng, lapis, atau mesotel. 3 macam penyakit digestif. Yang pertama yaitu tukak lambung. Tukak lambung merupakan luka pada lapisan lambung dan usus halus bagian atas. Penyempitan dan luka tersebut umumnya disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori atau konsumsi obat antiinflamasi non-steroid yang secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi atau peradangan pada jaringan lambung hingga menimbulkan luka. Gejala yang dialami oleh tukak lambung yaitu rasa bebal dan kembung, mual, muntah, berubah nafsu makan, dan penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. Selanjutnya, diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang mengakibatkan buang air besar yang encer lebih sering dari biasanya. Umumnya terjadi karena alergi makanan tertentu. Keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri ada beberapa contoh, yaitu bakteri E. coli, Campylobacter, Clostridium atau difficile, Salmonella atau Shigella. Ini sering dialami manusia dan menyebabkan terjadi infeksi pada sistem pencernaan. Gejala-gejala dari diare yaitu hingga encer atau bahkan sampai berdarah saat buang air besar. Lalu mengalami dehidrasi, kepala terasa pusing, badan lemas, dan kulit terasa kering. Lalu merasa perut terasa tidak nyaman, seperti melilit. Penyakit selanjutnya yaitu gastroenteritis, merupakan penyakit infeksi pada sistem pencernaan yang menyerang lambung dan usus. Penyakit ini dikenal juga sebagai flu perut atau muntaber. Semua orang dapat mengalaminya, tapi anak berusia di bawah 5 tahun biasanya lebih rentan. Penyebab utama flu perut adalah infeksi rotavirus dan norovirus. Selain itu, penyakit pada sistem pencernaan yang satu ini juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit Giardia, serta zat kimia beracun yang terdapat dalam jenis jamur tertentu.
Gejala pada penyakit ini yaitu kepala terasa sakit dan demam, mual dan muntah, fase encer atau diare saat buang air besar, berkurangnya nafsu makan dan perut terasa melilit atau sakit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.